Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama dan yang paling utama, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmatnya yang begitu banyak. Langkah yang kedua, salawat bertangkaikan salam ke ruh baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini, yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa diyaiha. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, dan yang saya segani hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun sedikit jerawat, akan tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, wajar dan pantaslah bila para remaja dan para pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Karena sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan tulang punggungnya suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghazalaini, seorang pujangga Mesir, berkata, Inna fi yadis sabani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah letaknya suatu umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya para remaja dan para pemuda sebagai generasi masa depan bangsa, maka dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Masa Depan Bangsa. Dengan landasan awal, marilah kita simak dan renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khawfun 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hendaklah takut orang-orang yang sekiranya
meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, yang mereka takut akan kesejahteraannya. Oleh hendak itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka bertutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin wal hadirat, kawan-kawan sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, mantan presiden kita Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, beliau pernah berkata, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah fisik, lemah ilmu, lemah harta, lemah kesemangatan hidup, dan yang paling kita takuti, lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada diri remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Betul hadirin? Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan tantangan zaman yang semakin terpuruk, di tengah akhlak generasi muda yang semakin jauh dari syariat, lahir di tengah-tengah kita sebagai pendorong dan fasilitas untuk menjadi generasi yang milenial dan pemimpin di masa depan. Lahir yakni UIN Syahada Padang Sidimpuan yang menjadi aset umat, apalagi dengan kemajuan pesat UIN Syahada yang terus berkembang, sehingga bak kata sebuah pantun karangan seorang Ustadz kondang, salah satu alumni UIN Syahada, beliau berkata, jika ingin mendengar gendang, pelajari dulu ketukannya. Jika ingin menjadi Ustadz kondang, Fakultas Dakwah UIN Syahada kuliahnya. Betul hadirin? Oleh karena itu, kita sebagai remaja dan pemuda harapan bangsa, marilah kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, belajar, bekerja dan terus bekerja demi bangsa kita tercinta. Saya yakin kita bisa, bangsa Indonesia bisa. Karena apa hadirin? Saya berani mengatakan hal tersebut karena sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikorodamo, Jong Islaman Tenben, bahkan kita mengenal Budi Utomo, pemuda garis mating, mereka semua menjadi The Grand Old Man. Istilah Bung Karno menjadi Strotgeber, bahkan menjadi The Founding Father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan di Indonesia. Sejarah tersebut dapat mengajarkan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda harapan bangsa agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa kita tercinta. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asghari pernah menjelaskan, setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olah raga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Jika 5 potensi ini sudah melekat pada diri remaja dan pemuda kita, insya Allah mereka akan dapat melanjutkan estafet perjuangan dan meraih prestasi-prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa remaja dan pemuda harapan bangsa adalah remaja yang memiliki iman dan takwa serta ilmu pengetahuan yang luas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan saya yang salah, kepada hadirin saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri pidato saya ini dengan sebuah pantun. Bunga mawar bunga dahlia, dihinggapi seekor tumbang,
Fakultas Dakwah UIN Sahadah teruslah berkembang. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.